Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan membacakan komik anak-anak muslim yang berjudul Al-Kahfu wa Salasatu Rijalin. 3 laki-laki di dalam gua. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, tidak ada pembicaraan yang lebih indah dan mengasihkan selain menuturkan apa yang pernah dituturkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan komik ini aslinya adalah diambil dari hadis beliau. Ceritanya begini, dulu ada 3 pria Arab. Suatu hari mereka pergi ke padang pasir untuk berburu dan mencari penghidupan, mencari rezeki. Mulailah ketika laki-laki Arab itu berjalan ke sana kemari untuk mencari apa tadi? Untuk mencari rezeki, untuk berburu. Tiba-tiba langit gelap dan hujan pun turun dengan deras. Mereka lalu mulai mencari tempat untuk berteduh agar tidak kehujanan. Dilihatnya ada sebuah gua. Maka mereka lalu berlindung dan berteduh di dalam gua, nunggu hujan reda. Begitu mereka memasuki gua, sebuah batu yang sangat besar jatuh dan menempel persis di mulut gua. Batu besar itu menutup rapat mulut gua. Jadi batu itu menutup sepenuhnya pintu gua sehingga orang yang ada di dalamnya tidak bisa keluar. Sehingga 3 orang laki-laki yang ada di dalamnya itu tidak bisa keluar. Mereka 3 orang laki-laki ini lalu bergegas secepatnya menuju batu itu. Lalu mereka mencoba dan berusaha mendorong batu itu sekuat tenaga. Tapi mereka tidak bisa menggeser sedikit pun batu itu, karena batu itu sangat besar dan berat sekali. Setelah usahanya tidak berhasil, maka mereka dengan hati cemas duduk memikirkan jalan keluarnya. Dan saya yakin rasa putus asa itu mulai merasuki hati mereka. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudaraku? Kata salah seorang dari mereka. Salah seorang dari mereka mengatakan, kita harus berteriak sekeras-kerasnya agar orang yang lewat dapat mendengar teriakan kita dan mau membantu serta menolong kita memindahkan batu tersebut. Yang kedua berkata, tempat ini jauh dari perkampungan penduduk dan terpencil. Tentu tidak ada seorang pun akan mendengar teriakan kita, jadi sia-sia saja. Tidakkah kamu lihat, batu itu telah sepenuhnya menghalangi mulut gua dan menghalangi sinar matahari masuk. Kata orang kedua itu sambil menunjuk ke mulut gua. Jadi sekeras apapun suara kita yang kita teriakkan, suara kita tidak akan menjangkau siapapun. Tidak akan ada yang mendengar. Orang yang ketiga berkata, kalau begitu, kita harus berserah diri pada ketetapan Allah, pada qadha Allah, kepada takdir Allah. Karena tidak ada jalan keluar bagi kita dari situasi yang kita alami saat ini. Jam demi jam terus berlalu. Dan masing-masing dari ketiga pria ini terus memikirkan untuk menemukan solusi agar bisa keluar dari gua ini. Walaupun mereka sudah memeras otaknya untuk menemukan solusi, tapi belum mendapatkan cara yang tepat. Wafujatan, tiba-tiba orang pertama berkata, saya punya ide bagus. Yang lain bertanya padanya, apa itu? Dia berkata, kita tidak punya pilihan selain kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Agung dan Mulia. Mungkin Allah akan menanggapi dan mengijabahkan permohonan kita dan menyelamatkan kita dari cobaan seperti ini. Yang ketiga berkata, kalau begitu
Lalu apa yang harus kami lakukan, saudaraku? Orang yang pertama berkata, masing-masing dari kita harus menyebutkan amal terbaiknya yang pernah dia lakukan dalam hidupnya, dengan menyebutkan pekerjaan atau amalan di mana dia betul-betul ikhlas, tulus kepada Allah. Dan jika ini kita lakukan, Allah akan menyelamatkan kita dengan biiznillah, dengan izinnya. Orang yang kedua berkata, ini ide yang sungguh bagus sekali, saudaraku. Tak ada salahnya kita coba. Orang yang ketiga berkata, kita harus bertawakal pada Allah, berserah diri kepada Allah sepenuhnya. Maka masing-masing dari kami mulai menyampaikan kisah amalannya di mana dia jujur, tulus, dan ikhlas kepada Allah dan pada dirinya sendiri. Orang yang pertama mulai menceritakan kisah amalannya yang dia pandang betul-betul ikhlas pada Allah. Ya Rabb, innaka ta'lam ilmal yaqin annani kuntu ibnan baran biwalidayya. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau mengetahui dengan pasti bahwa aku adalah anak yang taat kepada orang tuaku, dan aku tidak pernah membangkang dan melanggar perintah mereka. Dan aku biasa memberi makan keduanya ketika mereka sakit. Suatu hari aku memasuki rumah kedua orang tuaku dan mendapatinya keduanya sedang tidur. Maka aku tak mau membangunkan mereka. Dan aku berdiri di samping mereka, memegang makanan dan minuman di tanganku sampai fajar tiba. Dan mereka bangun dari tidurnya, lalu makan dan minum yang aku pegang itu tadi. Ya Tuhan, ya Ilahi, in kuntu fa'altu hadza liwajhikal karim fafarrij anna kurbatana wa ma nahnu fihi. Ya Tuhan, jika aku melakukan ini demi mendapatkan ridha-Mu yang mulia, maka bebaskanlah kami dari kesusahan dan penderitaan kami. Selesai orang pertama berdoa, batu itu sedikit bergeser dari tempatnya. Melihat itu ketika laki-laki itu bersuka cita dan saling berpelukan dan berteriak kegirangan. Lalu yang kedua maju ke depan untuk menceritakan kisah amalannya. Ya Rabb, innaka ta'lam ilmal yaqin annani kuntu uhibbu imra'atan hubban syadidan. Ya Tuhan, Engkau mengetahui dengan pasti bahwa aku pernah jatuh cinta pada seorang wanita dengan cinta yang sangat mendalam. Dia pun juga menyintai aku. Lalu setan menggodaku agar aku berbuat maksiat bersamanya, maksudnya berzina. Yang tentunya perbuatan itu adalah memancing amarah-Mu. Hampir saja zina itu aku lakukan. Seandainya si wanita itu tidak berkata kepadaku, laula annaha qalat li la yahillu laka an taf'ala syai'an illa fi mardhatillah. Hal itu maksudnya zina tidak boleh bagimu. Kamu tidak boleh melakukan apapun kecuali yang diridhoi oleh Allah. Aku pun sadar, maka aku segera mohon perlindungan pada Allah dari godaan setan. Lalu aku pergi meninggalkan si dia. Ya Rabb, in kunta ta'lamu annani fa'altu hadza liwajhikal karim wa khaufan minka fafarrij anna kurbatana wa ma nahnu fihi. Ya Tuhan, jika Engkau mengetahui bahwa aku melakukan ini demi ridha-Mu yang mulia dan karena takutku kepadamu, maka bebaskanlah kami dari kesusahan kami dan apa yang saat ini kami alami. Selesai orang kedua berdoa, batu itu pun bergeser sedikit dari tempatnya. Melihat itu, mereka bahagia sekali dan sekali lagi saling berpelukan. Meskipun masih belum bisa dibuat keluar dari gua oleh 3 orang laki-laki ini. Orang yang ketiga kemudian berkata, Ya Rabb, innaka tasyhadu anna ba'dzal ummal kanu ya'maluna indi wa ba'da an atammu amalahum
A'taituhum ujurahum kamilah lakin wahidan minhum lam yu'jibhu ajrahu wa sahabi wajhi wa tarakani wa rahala duna ayya'khudha haqqahu. Ya Tuhan, Engkau bersaksi bahwa ada beberapa buruh atau pekerja yang bekerja untukku. Dan setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, aku memberi mereka upah penuh. Tetapi ada salah satu dari mereka tidak menyukai upahnya dan malah membentak aku, lalu meninggalkanku dan pergi entah kemana tanpa mengambil upahnya. Lalu upah pekerja yang tidak diambil tadi aku kembangkan, aku buat modal usaha atas namanya, sehingga memperoleh laba dan keuntungan, dan semakin bertambah-tambah saja keuntungannya. Suatu ketika dia datang lagi kepadaku untuk meminta haknya, meminta upahnya, maksudnya meminta upahnya yang dulu tidak diambil. Lalu aku katakan kepadanya, uang upah yang tidak kamu ambil telah aku putar, aku tasarrufkan untuk sebuah usaha, dan itu mendapatkan untung. Dan lihat ini adalah upahmu yang dulu. Dan tumpuan uang yang ini adalah laba, ini adalah keuntungan upahmu yang belum kamu ambil dari usaha yang aku jalankan. Sekarang semua ini milikmu. Ya ilahi, in kuntu fa'altu hadza liwajhikal karim fafarrij anna kurbatana. Ya Tuhan, jika aku melakukan ini demi memperoleh ridha-Mu yang mulia, maka bebaskanlah kami dari kesusahan kami. Selesai orang ketiga ini berdoa, batu itu pun bergeser dan menjauh dari gua. Melihat kejadian itu, tiga laki-laki ini tentu bersuka cita. Ketiga pria itu lalu bersujud syukur kepada Allah sebagai tanda terima kasih yang besar-besarnya pada Allah. Ketiga orang itu lalu keluar dari gua dengan selamat dan bahagia. Mereka melakukan amalan-amalan itu karena Allah dan dilakukan dengan hati yang tulus, ikhlas. Lalu Allah pun menyelamatkan mereka dari cobaan yang mereka alami. Afahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladzina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Al-Ankabut 2 dan 3. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya berkata kami telah beriman sedang mereka tidak diuji? Sungguh kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka. Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui para pendusta. Shadaqa man qala as-sidqu munjatun. Benarlah orang yang mengatakan kejujuran adalah keselamatan, wal kadzibu mahwatun, dan kebohongan adalah jurang malapetaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.